Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maha suci Allah, di mana malam ini kita berkumpul atas izin Allah, atas rahmat Allah, atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku kepada kita, yang berlaku kepada alam semesta, tidak semerta-merta secara otomatis, namun ada yang mengendalikannya, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua berkumpul dalam rangka mengagungkan, memuliakan daripada kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul untuk mencari daripada mahabbah Rasulullah kepada kita. Kita berkumpul sebagai bentuk bukti bahawa kita adalah muhibbin, pecinta daripada kekasih Allah yang menjadi kekasih kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih perkumpulan kita ini dihadiri oleh orang-orang yang mulia, dihadiri oleh para alim, para asatid, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya akhina Al-Ustaz As'ad, dengan grup ataupun dengan pemburu berkah syafaat. Beliau bersama personilnya dengan menggunakan pakaian hitam-hitam. Ini menunjukkan akan ketawaduan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ustaz As'ad dan semua kru-krunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pemburu berkah syafaat semoga terus mengibarkan daripada panji keagungan untuk membela Nabi Muhammad dan para ulama serta habaib. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan pula para asatid, guru-guru ngaji yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka. Dan selalu kita doakan para alim, para asatid, para ustadzah, guru-guru ngaji diberikan berkah umur, sehat wal afiat fid dunya wal akhirah. Dan juga ucapan terima kasih saya kepada panitia, dari mulai mengundang saya jauh-jauh hari melalui perantara lisan akhina Ahmad Kushairi, dan juga tadi dijemput dengan mobil yang bagus, mobil mewah. Masya Allah, orang seperti saya dimuliakan, Masya Allah. Mudah-mudahan husnudzonnya tuan rumah, husnudzonnya daripada panitia ini menjadi doa bagi saya dan bagi kita semuanya. Bapak Tiran ya, betul. Yang punya kendaraan, mudah-mudahan Allah perbanyak kendaraannya. Malam ini Fortuner, besok Land Cruiser insyaAllah. Minimal ya Velfire ataupun Alphard. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para kaum muslimin muslimat yang berada di Desa Wajo, Kabupaten Mempawah, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Dan juga akhina Al-Ustaz, Masya Allah saya lupa namanya, sering undang saya, siapa?
akhina Al-Ustaz Umar Faruk, Bapak Umar Faruk, Masya Allah, beserta orang tua beliau. Kita doakan panjang umur ya, sehat walafiat, barakah manfaat, amin ya rabbal. Dan juga para tim hadrah yang begitu merdu dan enak suaranya, walaupun masih baru katanya, tetapi saya mendengar dan mencermati pukulan hadrahnya bagus dan suaranya enak didengar oleh hati. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra wal Mi'raj sebagai bentuk anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Tidak diberikan dengan rasul yang lain pula. Peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah bentuk kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendiamkan Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, dalam keadaan gundah, dalam keadaan kesepian, yang mana kita tahu di dalam catatan sejarah akan peristiwa Isra wal Mi'raj sebelum 1 tahun beliau dihijrahkan. Tepat umur beliau 52 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal pergi karena kewafatan istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua, selang 6 bulan disusul oleh paman beliau yang bernama Sayyidina Abu Talib. Ini pamannya meninggal dunia. 2 orang manusia yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 orang manusia yang memperjuangkan Nabi Muhammad, mengorbankan jiwa, raga, harta, benda, bahkan nyawa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kondisi Nabi Muhammad pada saat itu dalam keadaan begitu sangat-sangat membuat hati beliau terpukul dan sedih. Wajar. Beliau ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, yang dekat dengan beliau. Kemudian beliau dengan izin Allah ingin berkhalwat. Ingin berkhalwat, menenangkan diri sambil bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi akan diri beliau. Beliau datang ke rumah salah seorang sepupuh beliau yang bernama Sayyidah Fakhtrah binti Abu Talib bin Abdul Muttalib. Sayyidah Fakhtrah ini nama lainnya adalah Ummu Hani, sepupu ataupun kakak sepupu Nabi Muhammad. Dan beliau ini memiliki 2 orang saudara yang bernama Sayyidina Ja'far bin Abdul Muttalib, dan memiliki daripada adiknya yang bernama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sponsor ya. Bismillah.
Baik, kita ulangi. Anggap itu iklan. Sesuatu itu harus penuh dengan hiburan. Jadi kita sebenarnya sound system mengajarkan kita, Habib, nggak usah tegang. Makanya diberi suara dikit tadi, supaya agak sedikit tertawa audiennya. Kita harus hidup ini husnudzon. Betul? Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya minta operatornya jangan mainkan ke echo. Nanti kalau sholawat baru pakai echo. Ya. Pada saat Nabi Muhammad berada di rumah saudara beliau yang bernama Ummu Hani, di situ Nabi Muhammad bermalam kurang lebih beberapa hari. Yang terpenting beliau berada di situ sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat-malaikatnya untuk menjemput Nabi Muhammad. Maka tepat pada malam 27 Rajab, pada malam 27 Rajab bertepatan pada malam Senin, sebelum subuh Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Di dalam kitab Nurul Zalam itu disebutkan, di situ disebut juga ada Ismail. Ya. Nah, ini malaikat menjemput Nabi Muhammad, mendatangi rumah Ummu Hani. Nabi Muhammad dalam keadaan tertidur, tetapi tertidurnya Nabi Muhammad beda dengan tertidurnya saya dan panjenengan. Kalau tertidurnya Nabi Muhammad itu walaupun matanya terpejam, tetapi hati beliau tetap ingat kepada Allah. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berkata, qalbuhu la yaghfulu wa la yanam, walakin lil khidmati ala dawami muragib. Ehonya dikecilkan. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanam. Hati Nabi Muhammad tidak pernah tertidur dan tidak pernah lalai. Walakin lil khidmati ala dawam, akan selalu berkhidmah dan terus bernerus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun mata zahir beliau terpejam. Dijemputlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad dibangunkan dan diangkat Rasulullah, dibangunkan dari pembaringannya. Jibril pada saat itu mengatakan, saya datang kepadamu wahai Muhammad atas perintah Allah. Allah memanggilmu pada saat ini untuk menghadap kepadanya. Ini adalah maqam yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia biasa. Ini adalah kedudukan yang tidak akan pernah diraih oleh para nabi dan para rasul. Banyak para nabi dan para rasul yang ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin bertatap wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa di Bukit Tursina tidak mampu. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Musa, kalau engkau ingin bertemu kepadaku, maka engkau lihat itu gunung. Seandainya bukit tersebut kau bisa tatap, maka kau akan melihat keadaanku ya Musa, kata Allah. Tapi nyatanya apa? Satu dimensi saja dibuka oleh Allah, maka Nabi Musa pingsan, semaput dan gunungnya meletus. Nabi Idris alaihissalam hanya sampai langit ke-6 dan tidak mampu untuk menembus kepada tempat yang belum pernah dituju oleh siapapun. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak akan pernah mampu untuk mendapatkan anugerah seperti itu. Maka dikatakan oleh Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu kami berikan keutamaan di atas mereka. Kami berikan keutamaan dari sebagian mereka atas sebagian yang lain.
Di antara mereka ada yang bisa berbicara kepada Allah. Di antara mereka ada yang derajatnya diangkat oleh Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat engkau wahai Muhammad di atas penyebutan yang paling agung, yang paling tinggi. Tidak ada nabi dan rasul yang paling istimewa selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar. Ya. Mukjizat yang agung. Mukjizat yang tidak akan pernah diberikan oleh siapapun. Akhirnya Nabi Muhammad dibaringkan di atas batu yang disebut dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah batu yang melingkar di antara lekukan-lekukan Ka'bah. Di situ Nabi Muhammad dibaringkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dibaringkan oleh malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadahnya. Ini tolong diperhatikan. Diperhatikan, disimak semuanya. Nabi Muhammad dibelah dadahnya bukan karena Nabi Muhammad memiliki daripada kotoran hati, Pak. Jadi mungkin para ustadz ya, atau para dai yang menyampaikan tausiah, Nabi Muhammad dibelah dadahnya bukan karena Nabi Muhammad diambil kotoran dalam hatinya. Nabi Muhammad enggak memiliki kekotoran hati, Pak. Nabi Muhammad enggak memiliki kotoran hati. Beda dengan kita manusia biasa ini. Kalau kita ini pasti ada yang namanya kesombongan, keangkuhan, kepengen dipuji oleh makhluk. Ada riaknya, ada ujubnya, ada takaburnya. Beda dengan Nabi Muhammad. Lantas apa dan kenapa malaikat membelah dadah Nabi? Sampai pembelahan dada itu berlangsung 4 kali selama hidup Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa zadahu tuhran ala tuhrin. Wajadahu tuhran ala tuhrin. Allah subhanahu wa ta'ala menambah apa yang ada pada dada Nabi Muhammad dan di hati Nabi Muhammad. Kesucian yang sudah ada di dada Nabi Muhammad itu ditambah oleh Allah di atas kesucian yang Allah ada untuk Rasulullah. Artinya sempurna. Artinya betul-betul kamil. Tidak ada sedikit pun cacat di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh para ulama, wa mala'hu, dan hati Nabi Muhammad diisi dengan 3 hal. Yang pertama, ilman wa yaqinan wa hilman. Ilman wa yaqinan wa hilman. Diisi dengan keilmuan, keyakinan, dan sifat rendah hati yang ada pada diri Rasulullah. Karena syarat untuk bertemu kepada Allah itu harus dengan ilmu, Pak. Ya kan? Orang ingin bertemu kepada Allah tanpa ada ilmu, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah. Yang kedua, syarat untuk bertemu kepada Allah harus yakin. Sampean mentak yakin, Pak, Bu. Sampean kalau enggak yakin bertemu kepada Allah akan ditolak oleh Allah. Harus dengan keyakinan. Kita berdoa, makanya doa kita itu dikatakan wad'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Dan kau berdoa kepada Allah, yakin doamu itu diterima. Jangan kita mengatur Allah. Kita tidak berhak, kita tidak memiliki otoritas untuk mengatur Allah, itu bukan. Jangan pernah kita berdoa, ya Allah, apakah doaku dikabulkan apa tidak? Itu bukan hak kita berkata seperti itu. Yang terpenting kata Allah, ud'ullah. Kau berdoa saja kepada aku, kata Allah.
Urusan doamu diistijabai atau tidak, itu urusan aku, bukan urusanmu, kata Allah. Makanya dalam sebutan tadi, muqinun, kau yakin bil ijabah, doamu itu diterima. Karena Allah tidak akan mungkin mengembalikan permohonan. Doa ini kan diibaratkan seperti proposal, ya. Kalau kita mengirimkan proposal kepada orang-orang penting, bisa diterima, kebanyakan ditolak. Tapi kalau proposal, yaitu berupa doa yang kita haturkan kepada Allah, itu nggak akan mungkin ditolak oleh Allah. Lantas kenapa permintaan saya dan permintaan kami sampai saat ini, Habib, Kiai, ajengan, Ustadz, belum diterima, belum dikembalikan, belum dikasih? Sabar dulu. Seberapa besar keyakinanmu kepada Allah? Pada waktu engkau meminta kepada Allah, seberapa besar keyakinanmu kepada Allah? Kalau engkau minta hanya sekedar kewajiban saja, engkau tidak menjadikan Allah sebagai kebutuhan untuk hidupmu, bahkan terkadang kau lebih mengutamakan permintaanmu kepada makhluk ketimbang kepada Allah, maka Allah pun cemburu. Memang Allah bisa cemburu? Oh, Allah maha cemburu, Pak. Sehingga hati-hati. Makanya perbuatan yang tidak akan pernah diampunkan oleh Allah, dan itu termasuk dosa besar, adalah syirku billah. Syirik kepada Allah. Artinya menduakan Allah. Bu, jenengan diduakan oleh suami, gimana? Sakit kaki? Iya, marah kan ya? Betul enggak? Allah Subhanahu wa ta'ala diduakan dalam arti mensyirikan Allah. Jangankan syirik yang besar, syirkus shaghir, syirik yang kecil, riya. Artinya, contoh, seseorang yang tampil di hadapan orang di saat dia beribadah bukan karena Allah, agar dipuji oleh mertua, agar dipuji oleh guru, agar dipuji oleh orang dekatnya. Di dalam ibadahnya itu minta dipuji oleh makhluk, Allah marah, Pak. Apalagi yang sifatnya besar, menduakan Allah. Hati-hati itu ya. Makanya kita butuh keyakinan yang kuat kepada Allah. Yang ketiga, hilman, sifat kasih sayang harus ada. Allah itu latifun khabir. Allah itu adalah zat yang maha lembut. Allah itu adalah zat yang maha rapi, yang maha suci. Makanya kita ini hidup harus betul, harus pandai. Kita lembut dalam artian hati kita, Pak. Dengan orang harus ramah. Dengan orang hati ini nggak boleh sombong. Coba kita berpikir sejenak. Kita ini siapa sih? Adakah yang hadir pada malam hari ini tercipta dari perak atau emas? Adakah, mohon maaf, yang malam hari ini keringatnya seperti minyak misik atau minyak kasturi? Adakah yang malam hari ini kalau dia bangun tidur kemudian kalau dia tidak menggosok giginya, mulutnya aroma seperti buah-buahan? Mau seganteng apapun, secantik apapun sampean, tetap kalau bangun tidur menghadap suami, Bu, menghadap istri, Pak, tidak gosok gigi, maka pasangan kita akan memalingkan wajahnya kepada kita. Kenapa? Karena bau mulut kita yang tidak enak. Betul? Apa yang mau disombongkan oleh manusia? Coba. Apa yang mau kita sombongkan? Yang ada pada badan kita ini, semuanya kalau sudah mati tidak bermanfaat. Apa? Mencukok ayam, cukok ikan, manfaat kalau dia mati. Bisa dimakan. Cukok embek, cukok sapi, tangki, Pak. Betul? Dipotong, mati dia. Iya kan?
Bisa dikuliti, bahkan kulit-kulit dari kambing, kulit dari sapi manfaat, Pak. Manusia apa? Ayo, sampean mau sombong? Mata sampean walaupun pakai lensa model bagaimanapun tetap akan mengeluarkan kotoran mata. Betul tak? Telinga sampean walaupun dihias bagaimana ada lubang tetap mengeluarkan kotoran telinga. Biasanya makanya pakai katambat ngorek telinga itu ya. Dilihat warnanya Masya Allah. Kadang-kadang saking penuhnya sampai hitam warnanya. Betul? Elong. Hidung kita ini. Kalau kita bersin, yang keluar itu apakah butiran-butiran berlian atau butiran mutiara atau air yang bau? Makanya kalau kita bersin itu di depan orang jangan sampai membuka Hashim sudah keluar semuanya. Maka disunahkan untuk itu minimal pakai tisu. Karena kenapa? Kita sadar yang kita keluarkan adalah kemudian kita tidur. Ya, pasti kita mengeluarkan yang namanya air liur. Apalagi kubul dan dubur kita semua mengeluarkan cairan yang sifatnya najis illal mani. Betul? Di depan kita mengeluarkan apa? Air seni, air kencing, air madhi, air wadi, air sperma. Di belakang kita mengeluarkan angin yang tidak enak, mengeluarkan kotoran. Betul enggak? Sekarang pertanyaan Habib, mana lebihnya kita manusia ini mana? Ayo. Yang sombong-sombong itu, yang ngaku dia alim, dia sombong tidak mau mengajarkan ilmunya. Buktikan lebih alim mana, ente apa iblis? Iblis itu 185.000 tahun nyembah kepada Allah. Dengan saking alimnya iblis itu 185.000 tahun menyembah kepada Allah. Satu saja dosanya, dia sombong kepada Allah, diusir oleh Allah dari surga, Pak. Betul enggak? Iya kan? Iblis itu dosanya satu, sombong, ya, tidak mau sujud kepada Adam. Ini manusia sombong, tidak mau sujud kepada Allah. Sebenarnya lebih besar mana dosanya iblis apa manusia? Dengar, pasang telinga. Iblis diusir dari surga, mendapatkan gelar laknatullah alaih, itu karena sombongnya iblis tidak mau sujud kepada Tetapi berapa banyak manusia yang disuruh sujud kepada Allah? Kira-kira banyak apa tidak? Tidak. Buktinya masjid masih banyak kosong. Betul? Lah kita pergi ke masjid untuk sujud kepada Allah, untuk rukuk kepada Allah. Berarti kita ini menang apa kalah dengan makhluk Allah yang diusir dari surga itu? Menang apa kalah? Menang. Kok kalah? Iblis dosanya satu, tidak mau sujud kepada Adam. Wah, manusia dosanya sombong, tidak mau sujud kepada Allah. Kira-kira lebih tinggi manusia apa yang diusir dari Allah, diusir Allah dari surga itu? Masjid dibangun besar ya. Panitia buat kepanitiaan masjid dengan dana proposal, datang ke sana, datang ke sini, dibantu oleh orang-orang yang baik. Setelah itu masjid jadi, ayo mana yang ngisi masjid? Ya. As-salatu khairum minan naum. Mana? Di balik itu, an-naumu khairum minas salah. Tidur lebih enak daripada solat. Thank you, Bu. Apalagi musim-musim celep ki. Musim-musim hujan, betul Pak? Betul Pak? Makanya kita yuk ya, kita ini bukan siapa-siapa, jangan kita sombong, sengak.
kita ini kalau sudah mati tidak akan pernah berguna, kecuali mereka para nabi, para sahabat, para wali, para penghafal Quran yang dijaga oleh Allah jasad-jasad mereka. Manusia, Pak, kalau dia tidak ada ibadah kepada Allah, tidak ada taat kepada Allah, apa yang mau dia banggakan? Ilmu. Mau dibanggakan sehingga engkau tidak mengamalkan ilmumu kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Ingat. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa katama menyembunyikan an ilmin daripada ilmunya, uljima akan dicambuk yaumal qiyamah di hari kiamat bilijabin minan nar, dengan cambuk api neraka. Tuh orang-orang alim yang dapat ilmu, kemudian tidak mau mengamalkan ilmunya, enggak mau ngajar kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu. Uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar, akan dicambuk oleh Allah dengan cambuk api neraka, Pak. Mereka yang punya jabatan, yang punya kedudukan dan pangkat, dia sombong. Itu Fir'aun, Pak. Maharaja menurut dirinya, dia maharaja. Dia sampai mengaku dirinya Tuhan, sampai tidak mau beriman kepada Allah. Di saat Sayyidah Masitoh mengambil sisir dengan mengucapkan bismillah, maka Fir'aun mendengar, ya Masitoh, siapa Tuhanmu? Allah Rabbi wa Rabbuk ya Fir'aun. Tuhanku adalah Tuhanmu, yaitu Allah. Fir'aun marah, Fir'aun murka. Fir'aun tidak terima dan mengatakan kepada Sayyidah Masitoh, ya Masitoh, sekali lagi engkau katakan Allah Rabbi wa Rabbuk ya Fir'aun. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, bukan engkau Tuhanku, kata Siti Masitoh. Langsung direbus Siti Masitoh di atas rebusan yang banyak, yang di bawahnya api yang berkobar, dimasukkan ke dalam wadah yang begitu besar. Saking marahnya Fir'aun, dan Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Apa yang terjadi kepada Fir'aun? Yang dia penguasa, yang dia punya jabatan, tetapi dia sombong, tidak pernah bersujud kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan dia di laut merah. Di saat sudah nyawanya sudah hampir ujung daripada mulutnya, barulah dia mengatakan, aku menyesal wahai Tuhan, aku menyesal. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau aku tahu seperti ini akhir hidupku, aku akan beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun alaihi wassalam. Tapi terlambat. Karena batasan taubat manusia itu, Pak, sebelum nyawa itu berada di atas tenggorokan. Gharghara yugharghiru ma lam yugharghir. Sebelum berbolak-balik di atas tenggorokan, baru taubatmu akan diterima. Tapi kalau nyawamu sudah keluar, sudah berbolak-balik, lewat dari tenggorokan, mau taubat sudah terlambat. Siapa lagi? Sebutkan. Haman, Qarun, yang hartanya banyak, enggak mau sedekah, Pak. Disuruh nyumbang enggak mau, disuruh berbuat baik, memperhatikan anak yatim, memperhatikan pesantren, memperhatikan masjid, memperhatikan orang susah, mengeluarkan zakat malnya, sedekah infaknya, minimal hari Jumat, yang setiap hari Jumat pasti ada kotak amal itu lewat di depan kita. Kadang-kadang ngebe PC, Pak, ngebe PC, bawa puang dia. Giliran kotak amal ini di depannya, wah dia gini, Allah. Lewat kotak amal, lupa Allahnya. Dia tahu kotak amal kan lewat, biasa kan bunyi ya. Pakai roda itu kan. Pas udah mau giliran dia pura-pura pejam mata. Allah. Lewat kotak amal, buka matanya. Uangnya ada. Kenapa uangmu tidak kau keluarkan dari kocekmu? Bantu tuh kotak amal itu. Hanya sepekan sekali hari Jumat. Iya enggak? Bu. Titipkan rizki, duit ke kantong suami panjenengan.
Bang, hari Jumat bang, sampean ke masjid pasti ada kotak amal bang. Ini bang 100.000 bang. Ini bang 50.000 bang. Ini bang 10.000 bang. Masukkan bang untuk amal kita berdua dan keluarga kita bang. Biar kita selamat bang. Manusia itu jangan menyangka dia banyak harta, dia banyak deposit, dia banyak simpanan, banyak tanah, banyak apa lagi? Banyak ternak, banyak rumah, banyak mobil, banyak istri. Dikit aja Ustaz kalau itu. Betul enggak? Jangan kira itu kekalan dibawa dalam kubur. Tidak, Bu. Apa mobil kita dibawa dalam kubur? Apa surat tanah kita yang triliunan hektar itu kita bawa dalam kubur? Apa simpanan uang kita di bank ini, bank itu bawa dalam kubur? Apa emas, intan, berlian sampean yang dalam lemari itu dibawa dalam kubur? Intan, berlian, emas, anting, kalung, gelang kaki, gelang pusat, gelang hidung, semuanya. Bukan ditinggalkan saja ibu berpindah ke istri muda. Lah iya. Betul tak? Lah kira-kira Pak, saya mau nanya sama Bapak. Sampean masih muda Pak, umur masih 40, 50, ya kan? Masih muda 50 Ustaz ya? Iya kan? Masih jos. Tiba-tiba rajinnya sampean depak komor. Saya tidak nyebut orang ya, sampean itu kan banyak. Tiba-tiba ini laki-laki meninggal istrinya. Dia masih muda, masih ganteng, aset masih ada. Kira-kira akabin boleh apa tidak? Kawin lagi apa tidak? Belum mati aja kawin lagi, apalagi udah mati. Jangan sampean betul-betul dengar dulu. Makanya sampai itu jangan bangga. Oh, banyak berlian, banyak PC, banyak emas, kalung, gelang. Ingat. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Kau mencintai apa-apa yang kau cintai daripada harta bendamu. Nanti mereka akan berpisah kepadamu. Kau akan meninggalkan mereka. Kau akan ditinggalkan oleh mereka. Thank you, Bu. Thank you, Bu. Iya Pak, betul Pak. Iya kan Pak? Mon kalau ada orang istrinya meninggal, pasti dia nikah lah. Ya wajar lah. Betul enggak? Jangan ente katakan, oh saya nggak bisa. Itu cinta sehidup semati. Kita nih manusia. Punya punya keinginan nafsu. Nafsu yang harus terarah. Ya, biarlah saya menduda sampai saya mati. Ada sih orang-orang seperti itu, tetapi jarang. Betul tak? Nah makanya sampai jangan bangga ibu. Bang gelang, bang gelang, oh gelang. Bang kalung, bang anteng, bang. Ya, saya dulu punya jamaah umroh. Saya cerita dikit ya. Dulu. Saya nggak perlu sebut namanya, nggak perlu sebut apa nama travelnya, nggak usah. Yang penting jamaah umroh saya. Dulu, lambe. Habis selesai tawaf, Ustadz, ya kan? Karena kebetulan kita mau tawif. Habis selesai tawaf, selesai kegiatan umroh, program umroh selesai, dia datang ke kamar saya, gedor, Habib, saya mau belanja dengan suami saya. Kebetulan suaminya ini ganteng, Bu. Oh, kaya raya. Ya, ganteng, kaya raya, baik. Istrinya sama, baik. Yang si istri ini ngotot mau belanja, kata suaminya, enggak usah banyak-banyak, Dek. Kan emas di rumah masih banyak. Iya. Harta kalungnya masih banyak. Enggak, Bang. Ini menurut penelitian, wah, katanya emas di Mekah itu murah. Menurut penelitian katanya. Macam lab aja. Ya udah, kita mau tawif ya kita kawankan. Kita kan yang namanya mau tawif enggak boleh banyak cerewet. Kita adalah pelayan bagi jamaah umroh. Pergi kita. Pergi, Bu.
Kebetulan kita bisa translate bahasa Arab karena orang-orang Arab pakai bahasa Arab. Ya haji kata. Ini orang tidak bisa bahasa Arab, ya. Beb, coba tawarkan, Beb. Itu berapa harga kalung? Saya tawarkan. Beli 50 gram, Ustaz. Orang kaya, Ustaz. Bayar aja pakai dolar. Ya, keren. Rupiah nggak laku waktu itu di Mekah. Kan mata uangnya beda. Ya, bayar pakai dolar. Wah, suaminya. Ya, keluar. Beli lagi ini anting. Pergi ke toko sana, beli gelang. Banyak. Ya, kurang lebih banyak lah berapa emas itu dibelinya. Subhanallah, tiba pulang ke Pontianak. Ya. Ini perempuan, subhanallah, istirahat capek, lelah. Tidak berapa lama dapat informasi ini perempuan meninggal. Insyaallah husnul khotimah ya. Meninggal pulang umroh. Husnul khotimah. Suaminya nelpon, Beb, doakan istri saya, Beb. Awal-awal aja. Siapa nama istrinya? Fulana binti Fulan, Habib. Doakan, Beb. Kenapa? Iya, Beb, kemarin umroh sama-sama, belanja emas sama-sama dengan Habib, dengan kita semua. Ini, Beb, pulang hanya 2 hari lihat wajah anaknya, Habib. Langsung meninggal karena mungkin ya sudah takdirnya, Beb. Saya bilang ya memang sudah waktunya. Allah sayang sama istri sampean. Ya udah ikhlaskan aja. Saya ikhlas, Beb. Saya ikhlas. Saya ikhlas, Beb. Ya ikhlas lah. Udah depak ke umur, udah masuk dalam tanah. Ikhlas lah, Pak. Ikhlas enggak? Ikhlas. Ikhlas. Masih hidup aja ikhlas apalagi udah mati ya. Betul, Bu? Selang 7 hari, Bu. Habis tahlilan 7 hari, langsung qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Berarti tidak ada yang apa? Saya mau tanya, itu tadi emas yang dibelinya kalung, gelang apa itu berpindah ke mana? Ini mudah enak. Betul. Ya walaupun dia punya anak, tapi kan tak mungkin anak laki-lakinya pakai emas kalung pula. Pasti diberikan kepada istri yang baru Boleh enggak? Ya boleh. Ngapain mau dibawa ke dalam kubur? Nih, Le, bedemas sampean. Iya, Le, biar mempermudah malaikat bertanya sampean marrabbuka, kasih emas saja cincin aman. Enggak bisa. Enggak laku. Ya, Bu. Makanya saya ingat, Ibu, ya jangan sombong. Ini wajah kita ini manusia ini. Apalagi zaman sekarang nih zaman edit. Wajah tuh bisa diedit. Ini foto saya ini udah keeditan keberapa kalinya. Aslinya ganteng, ini diedit jadi begini, hancur jadi. Asli betul. Memang ganteng aslinya. Ustadz As'ad ini aslinya ganteng, coba diedit-edit. Jadi jelek kita, Ustadz, betul? Betul enggak? Coba panitia yang buat ini diedit apa tidak? Pakai komputer. Nanti kadang-kadang ditirus wajahnya, yang lempoh wajahnya gini ditirus. Iya enggak? Ini tahun berapa? Tak tahu dapat dari mana ini. Coba lihat aslinya. Kan begitu. Gurau ya, Bu ya. Jadi semuanya itu tidak bisa ada yang kita banggakan. Ini muka kita kalau udah masuk dalam kubur habis, Bu. Dapat 7 hari tengkorak semua ini. Perut kita ini, perut habis dimakan. Karena menurut penelitian lagi nih, kalau sudah manusia itu masuk ke dalam kubur 3 hari itu, cacing itu menggerogoti bagian perut manusia, digerogoti. Yang kayak saya yang agak sedikit buncit ini, habis ini. Wah, Habib, makin sehat. Saya depak ke umur lempoh, cacingnya datang. Yang kurus-kurus biar dulu.
Makanya, jangan jangan sombong. Hidup yang biasa-biasa saja. Kaya, silakan kaya. Kaya kita harus punya ilmu kita harus ngajar. Nggak punya ilmu kita harus Di sini ada Ustadz As'ad, ada Kiai Muallim Wahid, Muallim Sani, ada pondok-pondok pesantren di Mempawah ini, di Wajo ini, Masya Allah. Tinggal kita mau datang dengan mereka ngaji. Jangan kita males mau ngaji kepada para ulama kiai kita. Ayo duduk ngaji sudah. Ya, hilangkan kesombongan kita. Kita bakal mati kok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya. Makanya daripada agenda Isra wal Mi'raj ini, setelah Nabi Muhammad diisi dengan 3 sifat tadi, Nabi Muhammad langsung menghadap Allah. Mendapatkan daripada amanah perintah solat yang awalnya 50 waktu, kemudian dikurangi 45 menjadi 5 waktu, dan ada dari 5 waktu itu terbungkus dengan 5 huruf ISLAM, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kita semua orang Islam bukan? Orang Islam bukan? Hakikat orang Islam tidak akan pernah meninggalkan solat 5 waktu. Betul enggak? Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Artinya kita enggak boleh. Seandainya sampean meninggalkan solat subuh dengan sengaja, berarti S-nya dikurangi. Berarti jadi apa itu? Ilam. Apa arti ilam, Ustaz? Kalau hilang, I-nya tidak laksanakan solat isya, isya-nya enggak solat, berarti selam. Kena selam kan inti? Hilang Z-nya atau L-nya, zuhurnya atau lohornya, berarti apa? Isam. Makanya orang jarang sholat itu masam terus. Tahu masam? Wajahnya jarang senyum. Gimana nggak senyum? Nggak ada nur wajahnya, iya kan? Jarang. Ya wajahnya nggak ada nur, nggak ada cahaya. Kalau sholat pun karena nggak enak dengan mertua. Kalau sholat pun karena nggak enak, karena ada tamu dia sholat. Betul nggak? Anda, bukan karena Allah. Ayo ya. Nabi Muhammad ini menerima perintah solat, Pak Bu. Artinya beliau tidak pakai perantara. Beda dengan amaliyah yang lain. Zakat, sedekah, apalagi haji, umroh, puasa. Itu semua dengan perantara Jibril. Tapi solat tidak. Solat langsung Nabi Muhammad terima, ya, tanpa melalui perantara. Jibril ditinggalkan di langit ke-7. Jibril tak mau ikut karena tidak bisa. Jibril menembus di alam tersebut. Hanya Nabi Muhammad. Berarti saking pentingnya ini perintah dan solat itu tidak bisa diwakilkan. Beda dengan sedekah. Tolong Ustadz, saya titip sedekah saya Ustadz ya kepada fulan. Ya enggak? Artinya apa? Sedekah boleh diwakilkan, tapi solat bisa enggak? Ustadz As'ad, saya enggak solat isya, tolong titip ya sama sampean. Solatkan saya ya. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Solat nggak bisa dititipkan kepada makhluk yang lain, terkecuali kalau sudah meninggal. Itu pun amaliyahnya menjadi pahala fidyah. Ya kan begitu. Mengkodokkan orang meninggal dari keluarga, suami, istri, orang tua yang udah meninggal, kemudian dia belum melaksanakan solat, kita menyolatkan, mengkodokkannya, boleh. Tapi kalau masih hidup gimana ceritanya? Nggak bisa solat dititipkan. Artinya apa? Sebagaimana Nabi menerima perintah solat tanpa ada titipan Jibril, langsung diterima oleh Nabi. Begitu juga kita melaksanakan solat, nggak boleh kita malas-malasan, apalagi menitipkan solat. Kenapa kau tak ada ke masjid? Udah titip ya solat ya? Sampaikan sama Allah, aku lagi halangan. Ya kalau perempuan head nifas, mon kayak laki dia remah. Makanya laki-laki kalau nggak sholat kena apa? Bu tanya Bu, bang, sampai head ki bang? Berarti nggak boleh kumpul dong kalau head, betul? Ya enggak? Ya Pak. Kalau ada laki-laki nggak sholat berarti lagi datang
Datang bu. Iya. Mon ni bini ndak solat karena datang bu. Mon kayak laki ndak solat berarti datang bu. Berarti nggak boleh kumpul, tidurnya misah. Yang si laki tidurnya di luar, yang si ibu di dalam. Betul nggak? Kenapa tak long bolong ya? Kita nggak ngumpul, kenapa satu kamar? Iya bang, sampai kan lagi head bang. Kok kula head bang lah, sampai nggak sholat. Coba sesekali gitu bu sama suami. Tapi pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan bang. Sampai kan kayak laki bang, nggak ada head, nggak ada nifas bang. Sholat lah bang. Oh udah lah sampean aja lah yang sholat. Titip ya, titip. Oke lah bang. Berarti bang, karena sampai ndak sholat, berarti saat ini kita pisah tidur dulu bang. Loh kenapa Lah sampai kan lagi head, lagi nifas. Iya pak, jangan kita main-mainkan ini sholat pak. Sampai mati kita harus sholat. Terakhir, ada satu kitab. Nama kitabnya itu Arba'ur Rasail, yang dikarang oleh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Bukan Kiai Dahlan ya. As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya tipis, warnanya itu biru. Kitabnya warnanya seperti warna surban saya ini. Nggak tahu sekarang ini diproduksi dengan model apa lagi. Ya, dulu waktu kami belajar, itu kitab solat, tentang solat, membahas tentang targhib wa tarhib. Nah, di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada firman-Nya apa yang disebutkan oleh Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Akan datang setelah dirimu satu kelompok wahai Muhammad, adha'us shalah, yang mereka meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsunya, artinya menghalalkan segala cara. Fasawfa yalqauna ghayya. Dua golongan ini kata Allah akan bertemu kepada Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adha'us shalah wattaba'us syahawat, meninggalkan solat dan menghalalkan segala cara untuk mencapai dunia sementara. Dan dua golongan ini kata Allah akan bertemu kepadaku dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Ini ayat pada waktu disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad yang sedang sakit, gemetar badannya, sampai mengeluarkan keringat itu sebesar jagung, sebesar kacang hijau itu. Keringat Nabi Muhammad gemetar. Nabi Muhammad ini gemetar takutnya kepada Allah. Dan dia bertanya, "Ya Jibril, hal tudayyi'u ummati salata min ba'di?" Wahai Jibril, apakah nanti umatku banyak yang meninggalkan dan melalaikan salat? Maka dijawab oleh Jibril, "Na'am ya Muhammad. Ya'ti unasun min ummatika yudayyi'una as-salah wa yattaba'una as-shahawat wa yu'akhiruna al-awqat dinarun 'indahum khairun min salatihim." Akan datang nanti di satu masa, di satu zaman, yang mana banyak daripada umatmu wahai Muhammad yudayyi'una as-salah, yang mereka itu melalaikan salat, wa yu'akhiruna al-awqat, dan mereka mempermainkan daripada waktu-waktu solat, sehingga waktu solat yang satu berpindah ke waktu solat yang lain dia baru solat. Saking sibuknya dengan urusan-urusan yang tidak ada kejelasannya. Kemudian wayattaba'una syahawat, dia menjadikan dirinya ini mengikuti keinginannya. Yang terpenting anak istriku makan enak. Yang terpenting anak istriku bisa berkalung gelang. Aku enggak peduli mau cari harta dengan cara yang subhat, cara yang haram, penghasilan yang subhat, penghasilan yang haram, aku enggak peduli. Yang penting aku hidup nikmat. Sekalipun aku menzalimi orang, aku melukai perasaan orang, aku enggak peduli. Maka orang seperti ini, ya, orang seperti ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menganggap dinar, duit,
afdalu min salatihim, lebih utama daripada solat mereka. Mendengar itu Nabi Muhammad tersandar, Pak. Kenapa? Karena itu dinisbatkan kepada umatnya, akan datang kepada umatnya daripada yang disebutkan oleh Jibril. Maka Nabi Muhammad tersandar, menangis Nabi Muhammad sejadi-jadinya. Karena khawatir, yang dipikirkan Nabi bukan diri beliau, bukan sahabat beliau, bukan putri-putri beliau, bukan istri dan putra beliau. Yang dipikirkan fakaifa ummati, bagaimana umatku. Sehingga Nabi berkata, la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Seseorang tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah kecuali mereka yang telah melakukan perjanjian kepada Allah. Ai khamsun salawatin. Perjanjian yang bagaimana? Perjanjian melaksanakan solat 5 waktu. Artinya ibadah kita, haji, umroh, sedekah yang kita lakukan, puasa yang kita laksanakan, zakat yang kita bayarkan, itu tergantung bagaimana solat kita. In wujidat tamat wa qubilat sa'iru amalih. Kalau kau dapatkan solatnya baik, maka semua amalnya diterima. Wa in wujidat naqisatan ruddat sa'iru amalih. Jika solat itu dalam keadaan dimain-mainkan, bahkan nyaris enggak solat, maka semua amalnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ya, momen Isra wal Mi'raj ini enggak ada lain. Bagaimana kita lebih meningkatkan rasa takut kita dan ketakwaan kita kepada Allah, terlebih-lebih di dalam menjaga perintah solat. Yuk sama-sama kita baca solawat sebagai penutupan. Kita solawat sama-sama, sepohon kayu. Sama-sama hafal ya. Sepohon kayu daunnya rimbun,